Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Siang, Bu. Kita sehat, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa terlambat? Soalnya tadi waktu Tia jajan di kantin, Bu, antriannya dekat aja, Bu, jadinya terlambat. Oh, meskipun begitu, Ananda Ibu harusnya bisa dong mengatur waktu agar tidak telat datang ke kelas ya. Nah, lain kali kalau Ananda Ibu telat kan waktu belajarnya terpotong, jadi fokus teman-temannya juga terganggu. Nah, lain kali jangan telat lagi ya, Mbak Tia. Ya, Bu. Ayo, silakan duduk. Nah, Ananda Ibu, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin ruang kelas kita bersih serta mejanya itu dirapikan ya. Ya, Yang Bu. belakang coba tengok luruskan ke depan dulu. Oke, sudah rapi ya. Nah, oke Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas Aisyah dipimpin untuk berdoa. Baik, Bu. Baik, teman-teman dan Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa Oke, terima kasih ketua. Nah, baiklah Ananda Ibu, hari ini apakah semuanya hadir? hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, untuk materi kita pada hari ini itu masih berhubungan dengan materi minggu lalu, yaitu kita masih membahas tentang organ-organ pada sistem peredaran darah. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, apakah ada yang masih ingat apa saja organ pada sistem peredaran darah? Saya, Bu. Ini silakan letakkan HP-nya dulu ya, kita untuk belajar dulu ya. Ya, Bu. Ya, siapa yang tahu tadi? Ya, silakan Mutia. Organ dalam sistem peredaran darah itu ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru, Bu. Oke, bagus sekali jawaban dari Mutia. Beri aplaus untuk Mutia dulu. Nah, organ-organ pada sistem peredaran darah itu ada jantung, lalu ada pembuluh darah, serta ada paru-paru. Nah, oke Nanda Ibu, pertemuan ini kita membahas salah satunya saja, yaitu jantung ya. Nah, di mana setelah pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya nanti Nanda Ibu itu tahu apa itu jantung, lalu fungsi jantung, serta aktivitas yang berkaitan dengan cara kerja jantung. Nah, kita masuk ke materi ya Nanda. Ya, Bu. Nah, jantung merupakan salah satu organ pada sistem peredaran darah yang merupakan organ paling vital ya dalam tubuh kita, di mana jantung itu berfungsi untuk memompa darah. Nah, jantung itu dia akan menguncup dan juga mengembang. Nah, menguncup itu ketika jantung itu sedang memompa darah atau berkontraksi, lalu mengembang yaitu ketika jantung sedang tidak memompa darah atau relaksasi. Nah, dari fungsi jantung tadi yaitu memompa dan mengembang, adakah Ananda Ibu yang tahu apa contoh dari aktivitas jantung tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Nama Tia. Kalau jantung kontraksi itu pada saat kita sedang olahraga, Bu. Oke, bagus sekali jawaban dari Ramatia. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, Dini. Pada saat kita stres, Bu. Oke, benar. Pada saat kita stres. Ayo, siapa lagi? Coba Aisyah, itu dari tadi ngobrol aja, Ibu lihat. Coba sebutkan apa contoh dari aktivitas jantung yang berkontraksi? Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Makanya perhatikan lagi ya. Iya, Bu. Nah, aktivitas jantung yang kontraksi benar yang dikatakan Dini sama Rahmatia tadi, dimana ketika kita sedang berolahraga maka otot-otot kita itu memerlukan banyak oksigen ya, lalu jantung itu akan berkontraksi. Lalu pada saat stres, nah kalau kita stres itu sistem saraf otonom kita itu akan merangsang jantung untuk berkontraksi lebih cepat dan kuat. Oke, itu kenapa dari tadi kok Dini ribet banget kelihatannya? LKS-nya nggak ada, hilang. Kayak ketinggalan, Bu. Aduh, ketinggalan. Ya udah, Jeli coba ajak temannya ya untuk lihat LKS-nya bareng-bareng. Iya, Bu. Nah, untuk selanjutnya, Ibu ingin membagi Anda semuanya menjadi 3 kelompok. Nantinya Ibu akan memberikan LKPD yang berisi gambar ya. Nah, di gambar itu Anda Ibu tentukan gambar tersebut yaitu masuk ke aktivitas yang jantung kontraksi atau relaksasi. Nah, langsung saja untuk kelompoknya
pertama, lalu yang di tengah kelompok kedua, dan di ujung kelompok ketiga ya Nanda. Dan jangan lupa nanti LKPD-nya juga diupload ya Learning ya. Ya Bu. Nah, untuk topik diskusinya itu masih tentang aktivitas jantung ya. Dan tujuan diskusi kita pada hari ini nantinya Nanda Ibu tahu apa aja sih aktivitas yang termasuk jantung kontraksi, lalu apa saja aktivitas yang termasuk jantung relaksasi. Nah, nanti kelompok 1 itu mengidentifikasi gambar yang ada pada LKPD halaman 13, kelompok 2 halaman 14, dan kelompok 3 halaman 15. Ada yang ingin ditanyakan Ananda terkait petunjuk pengerjaan diskusinya? Tidak Bu. Oke, baiklah. Sebelum diskusi dimulai nih, Ibu mau tanya dulu, siapa yang ingat apa itu yang dimaksud dengan aktivitas jantung yang menguncup atau mengembang? Oke, baiklah Ananda, waktu diskusinya itu sudah habis. Silakan perwakilan kelompok, kita cuma kelompok 1 aja ya yang tampil soalnya kehabisan waktu. Iya, silakan perwakilan kelompok 1. Baik Bu, saya Mutia Landa, perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, di mana pada LKPD halaman 13 bisa teman-teman lihat untuk jantung berkontraksi ditunjukkan pada gambar nomor 1 dan 2, sedangkan untuk relaksasi ditunjukkan oleh nomor 3, di mana gambar 1 ini orang yang sedang berolahraga. Nah, ketika berolahraga otot memerlukan lebih banyak oksigen dan jantung akan berkontraksi lebih cepat dan kuat. Lalu gambar pada nomor 2 yaitu orang stres. Nah, saat kita merasa stres, maka sistem saraf otonom dapat merangsang jantung untuk berkontraksi lebih cepat dalam persiapan menghadapi situasi tersebut. Serta untuk jantung yang relaksasi ditunjukkan oleh gambar nomor 3 yaitu orang yang sedang tidur, di mana saat kita tidur atau dalam keadaan tenang, maka aktivitas jantung akan melambat dan jantung akan berada dalam keadaan relaksasi dalam waktu yang lama. Sekian diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf saya katakan boleh. Oke, terima kasih kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali ya pemaparan dari kelompok 1. Nah, setelah penjelasan dari kelompok 1 tadi, apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan ini. Saya ingin menambahkan jawaban dari nomor 1 Bu, di mana pada gambar nomor 4 juga termasuk aktivitas jantung yang berkontraksi, di mana gambar nomor 4 itu orang sedang bernafas. Jika kita bernafas, jantung akan berkontraksi untuk mengolah darah ke paru-paru untuk pengambilan oksigen dan mengembalikan darah yang kaya oksigen ke dalam jantung. Oke, baik. Terima kasih Hani atas tambahannya. Mohon dicatat itu kelompok 1 tambahan dari temannya. Baik Bu. Nah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Wah, pada semangat ya. Karena Hani sudah tadi, maka kita berikan kesempatan untuk temannya ya. Ya, silakan Ramatia. Saya Matia ingin bertanya kepada Ibu dan teman-teman. Nah, apa akibat dari adanya kontraksi dan relaksasi pada jantung tersebut? Nah, bagus. Apa akibat dari kontraksi dan relaksasi? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya? Oke, bagus. Silakan Regina. Jawabannya, kontraksi dan relaksasi pada jantung itu akan menyebabkan adanya denyut jantung dan nadi Bu. Oke, benar sekali ya jawaban dari Regina. Nah, adanya berikan dulu aplaus untuk temannya. Nah, karena adanya kontraksi dan relaksasi tadi, maka akan timbul denyut nadi dan denyut jantung. Nah, bisa Nanda Ibu rasakan denyut nadinya itu di pergelangan tangan atau di bagian sisi leher sebelah sini ya Nanda. Nah, Ananda semuanya, Ibu apresiasi sekali pada setiap kelompok karena itu sudah aktif ya untuk berpartisipasi pada hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas organ peredaran darah lainnya, yaitu tentang pembuluh darah dan paru-paru. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu simpulkan kalau pembelajaran kita pada hari ini itu kita membahas organ peredaran darah yaitu jantung, di mana jantung berfungsi untuk memompa darah. Lalu jantung itu dia akan menguncup dan juga mengembang. Untuk aktivitas jantung yang menguncup atau mengembang itu ketika kita berolahraga atau saat kita stres. Lalu kalau untuk yang mengembang itu ketika kita sedang tidur. Nah, sampai di sini apakah masih ada yang ditanyakan Ananda? Tidak, Bu. Jika tidak, Ibu rasa cukup pembelajaran pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengulangi materi di rumah, serta tugasnya silakan buat resume ya mengenai organ peredaran darah yang kita pelajari minggu depan. Nah, tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baiklah, itu merupakan penampilan Duni Ayu. Diminta kepada observer pertama untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai observer pertama, menurut saya penampilan yang telah ditampilkan oleh Duni tadi secara keseluruhan itu sudah bagus. Cuma di sini yang belum saya lihat adalah guru menguraikan gagasan sesuai dengan memberikan informasi tambahan dan contoh-contoh yang sesuai, itu belum saya lihat tadi. Dan juga guru juga belum ada menyuruh siswa untuk merangkum dari hasil diskusinya. Hanya itu saja, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada observer pertama. Diminta untuk observer kedua untuk memberikan tanggapan juga. Baik, saya akan menanggapi dari penampilan Duni Ayu. Mungkin dari keseluruhan sudah baik. Mungkin ada tadi yang belum, yaitu menggunakan gagasan siswa untuk menyampaikan kesimpulan, itu belum ada pada penampilan Duni Ayu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada observer kedua. Diminta kepada Ibu, ada Bu? Oke, baik, terima kasih. Baik, itu merupakan penampilan rekan kita, Duni Ayu, diminta untuk memberikan aplaus. Baik, saya moderator menutup penampilan Duni Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.